Jamu pakainya. Di Bali apa pacarnya? Di Bali loh. Oh my god. Liburan itu. Iya. Oke, udah cukup ya. Jadi kita berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran ya. Baik Ibu, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita mulai berdoa. Berdoa selesai. Baik, hari ini Ibu akan presensi ya. Oh tadi siapa Dimas ya yang masuk ya? Ya ke Bali. Jalan-jalan Dimasnya. Oke, Putri Kalista, ada di Bu. Intan Nuraini, ada di Bu. Sira mana? Iya, kenapa Sira? Sira ini aneh loh. Kenapa ya Sira? Kenapa ya? Gak tahu. Elsa Salsabila ada tidak? Nggak ada Ibu. Kenapa dia tidak hadir? Katanya nanti dia ngecek dulu. Kami Itu apa namanya di blog pasti. Oke, nanti Ibu akan cek ya. Baiklah. Hari ini, ada tahu nggak kita hari ini belajar tentang apa? Tidak. Ibu nggak tahu udah sih. Kan Ibu udah bilang minggu kemarin. Baik, kita hari ini akan belajar mengenai menyajikan laporan percobaan. Ada yang masih ingat kan materi minggu lalu? Tentang ini ya Bu, tentang ini ya, informasi lisan. Iya. Apa sih Ra? Informasi lisan adalah informasi yang disampaikan menggunakan bahasa lisan baik langsung maupun tidak langsung. Dari mulut ke mulut Ibu. Oke, bagus Sira, bagus sudah Kalista. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang menyajikan laporan percobaan. Ada yang tahu nggak sih pengertian dari teks laporan itu apa? Ayo Sira, Kalista, Intan, ada yang tahu nggak Teksan Ibu. Teks laporan percobaan itu apa? Pengertian dari teks laporan percobaan itu apa? Intan. Belum tahu Ibu karena belum pelajarinya. Sira, coba Sira. Ini Bu, teks itu tuh ini Bu, apa namanya itu? Ketika kita nih Bu, kita misalnya membedah tikus. Nah kita buat laporannya. Nah itu Bu yang namanya menyajikan laporan percobaan. Oke, bagus. Ada pendapat lain? Kalista, coba. Ibu sama Ibu sudah ngerti. Oke. Jadi, teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Benar kata Sira tadi, ketika kita melakukan suatu percobaan seperti membedah tikus atau membuat sesuatu percobaan, kita adalah menggunakan laporannya menggunakan teks laporan hasil percobaan. Selanjutnya ada yang tahu tentang tujuan dari teks laporan percobaan? Ada yang tahu nggak? Coba. Tujuan teks laporan percobaan itu untuk memberikan apa ya? Kayak informasi begitu Bu, mengenai laporan mengenai percobaan yang kita lakukan begitu. Kurang tepat sih. Coba Kalista ada tahu nggak apa sih tujuan dari teks laporan percobaan itu? Untuk menceritakan percobaan yang sudah diteliti. Oke. Saya tadi boleh nggak Bu? Oke, coba Sira apa? Coba teks laporan percobaan itu tujuannya ini apa Tujuan dari sebenarnya? teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi tentang proses percobaan yang kita lakukan. Contohnya termasuk hasil dari penilaian. Oke, baik. Penelitian maksud saya. Oke, baik Sira. Baik, terima kasih Sira dan Kalista. Jadi, tujuan dari teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi tentang proses percobaan yang dilakukan termasuk hasil dari penelitian. Jadi, kalau kita misalnya membuat teks laporan percobaan itu harus ada tujuannya. Kenapa sih kita membuat teks laporan percobaan begitu? Kalau ada tujuannya, kita buat apa di teks laporan percobaan itu? Selanjutnya adalah struktur dari teks laporan percobaan. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum adalah pernyataan yang berisi paparan atau klasifikasi yang dibahas secara umum tentang objek percobaan. Isi dari pernyataan umum meliputi 7
tujuan dari apa Ibu? Dari pernyataan kan pernyataan untuk isi dari pernyataan itu ada 3 tujuan, ada latar teori, ada latar belakang. Kalian tahu nggak sih apa sih maksud dari tujuan dari pernyataan umum ini apa? Bisa menjawab Ibu. Jadi tujuan dari pernyataan umum agar informasi yang disampaikan itu tercapai Bu, sesuai dengan tujuan dari struktur teks laporan tersebut Ibu. Oke, ada pendapat lain dari Sira atau Kalista? Kalista Ibu. Tujuan dari pernyataan umum itu apa sebenarnya? Untuk memberi kepaparan dan klasifikasi dari apa yang dibahas. Oke, baik, saya akan jelaskan ya bahwa tujuan dari pernyataan umum ini untuk mengetahui apa sih kenapa kita membuat teks laporan ini. Pernyataan umum kan berisi paparan atau klasifikasi yang dibahas secara umum tentang objek percobaan. Jadi tujuannya itu untuk apa kita membuat teks laporan percobaan. Yang kedua adalah landasan teori. Landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang kita gunakan dalam teks untuk membuat laporan ini. Yang ketiga adalah latar belakang. Latar belakang itu berisi topiknya apa, masalahnya apa, alasan kenapa kamu membuat percobaan itu, begitu. Yang kedua adalah uraian. Uraian adalah berisi poin-poin laporan yang disusun dengan rinci. Uraian meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat dan bahan itu seperti kita membuat mirip ya seperti teks prosedur kayak kita tuh membuat laporan percobaan itu ada alat dan bahannya. Kalau kita membuat percobaan mengenai buat pelangi itu kan ada alat dan bahannya dari misalnya dari air, kemudian dikasih berwarna atau apapun ada alat dan bahan. Kemudian ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu adalah proses dari yang kita buat dari percobaan. Nah, yang ketiga adalah hasil dari percobaan. Hasilnya itu apa dari percobaan yang kita buat. Dan terakhir adalah simpulan. Simpulan tuh jadi itu apa sih kesimpulan dari percobaan yang telah kita buat itu begitu. Jadi selanjutnya adalah kalian udah paham belum tentang struktur? Coba tadi apa struktur dari teks laporan percobaan? Pada Ibu Pernyataan umum, terus uraian. Nah, coba Sira, pernyataan umum itu ada apa aja? Isinya apa tadi? Berisi Apa coba Sira? paparan atau klasifikasi objek percobaan secara umum. Nah, di pernyataan umum kan ada 3. Ada 3 isi. Jadi apa isi dari pernyataan umum itu apa? Tujuan, landasan teori, latar belakang. Oke, bagus. Coba Kalista, dari isi dari uraian itu ada apa saja? Isi dari belakang. Isi dari uraian itu ada apa saja? alat dan bahan, langkah-langkah, percobaan dan simpulan. Oke, bagus. Jadi sudah paham ya strukturnya? Sudah intan belum katanya? Sudah tadi. Iya, ini kan. Oh Ibu, ini mau main-main terus Ibu. Iya, Sira ini nggak boleh seperti itu, Sira. Coba. Oke, kita lanjut ya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama adalah menentukan hal yang akan diuji. Tentukan apa yang akan diuji dalam percobaan. Yang kedua, membuat rencana kegiatan penelitian. Buat rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, melakukan percobaan sesuai prosedur. Pastikan percobaan dilakukan sesuai dengan prosedur. Yang terakhir adalah membuat judul. Judul harus jelas agar pembaca dapat memahami masalah yang dibahas. Ada yang ingin ditanyakan dari ini? Intan Ibu. Sira. Ibu tolong tegur. Sira tidak boleh seperti itu ya, Sira. Yang bagus dong temennya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks laporan dari laporan percobaan? Menentukan hal yang akan diuji itu contohnya gimana Ibu? Apakah semua bisa diuji? Iya. Ya nggak semua dong. Masa temennya mau diuji juga kan nggak bisa gitu. Gak bisa masih Bu. Terus contohnya Diuji gimana Ibu? kejujurannya. Ya bisa, tapi kan kita nggak tahu dia benar-benar jujur atau tidak. Iya, soalnya Sira suka bohong. Waduh. Jadi misalnya kita menentukan membuat tinta dari membuat membuat pelangi ataupun membuat
Pendahuluan terdiri dari latar belakang dan tujuan percobaan. Yang keenam, menyusun landasan teori, sertakan teori-teori yang mendukung percobaan. Yang ketujuh, menyusun metode penelitian. Jelaskan cara percobaan termasuk jenis metode dan langkah-langkahnya. Yang kedelapan, memaparkan data. Memaparkan data-data yang didapatkan dari percobaan. Yang kesembilan, menjelaskan hasil. Jelaskan hasil percobaan berdasarkan fakta. Dan yang terakhir adalah menyusun kesimpulan. Tuliskan kesimpulan dari percobaan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah contoh teks laporan. Nah, ini contohnya membuat tinta tak terlihat. Tujuannya untuk membuat tinta pulpen agar tidak terlihat. Alat dan bahannya ada lemon, air, sendok, mangkok, cotton bud, kertas putih, lampu bohlam. Dari alatnya, kalian tahu nggak dari alat dan bahan dan tujuan ini langkah-langkahnya awal tuh apa? Ada yang tahu nggak? Langkah awal dari membuat teks laporan ini apa? Kan itu ada tujuannya tuh, udah ada alat dan bahannya. Nah, langkah-langkah pertama kali kita membuat tinta tak terlihat itu apa? Kira-kira apa deh? Coba deh bisa? Maksudnya Bu? Nah, kan ini ada tujuan dan alat dan bahan. Kita mau membuat tinta tak terlihat. Langkah awal kita membuat tinta tak terlihat itu apa sih dilihat dari bahan dan tujuannya ini? Langkah awalnya itu pasti nyiapin air di dalam baskom, Nyiapin lemon, nyiapin sendok, Nyiapin pulpen dulu. Ya, ini menyiapkan alat-alat dan bahannya dulu guys. Kalau melihat ini maksudnya ya. Jadi kita lihat ya langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu salah berarti kalian ya. Jadi yang pertama adalah peras jus lemon ke dalam mangkuk dan tambahkan beberapa tetes air ke dalam mangkuk tersebut. Yang kedua adalah kemudian aduk air dan jus lemon dengan menggunakan sendok. Yang ketiga, celupkan cotton bud ke dalam campuran dan tulis pesan di atas kertas putih. Yang keempat, tunggu jus tersebut kering hingga tidak terlihat. Yang kelima, untuk membaca pesan tersebut dapat dilakukan dengan memanaskan kertas yang dipegang dengan mendekatkannya ke dalam bola lampu. Coba setelah ibu jelaskan itu, tahu nggak tadi apa langkah yang pertama tuh apa? memeras lemon Ibu. Oke, ada kurang lengkap. Coba yang lain, coba Sina atau Anissa. Memeras lemon dengan air. Memeras lemon dengan air. Kan kayak Anissa. Kurang tepat ya. Jadi yang pertama adalah peras jus lemon ke dalam mangkuk dan tambahkan beberapa tetes air ke dalam mangkuk tersebut. Sebenarnya benar sih, cuma terlalu banyak ya kalau airnya langsung dibuat semua ya. Oke, lanjut ya. Nah, hasil percobaannya setelah langkah di atas selesai kamu lakukan, kamu berhasil membuat tinta rahasia yang tidak terlihat. Kamu dapat menyampaikan pesan rahasia ini kepada teman-temanmu dengan cara menggunakan tinta yang tidak terlihat ini. Ini merupakan salah satu contoh reaksi kimia. Jadi kesimpulannya adalah jus lemon merupakan senyawa organik yang bisa teroksidasi dan berubah warna menjadi coklat ketika dipanaskan. Bahan yang diencerkan ini membuat pesan sulit untuk dibaca. Dengan demikian, tidak seorang pun menyadari keberadaan tulisan itu sampai dengan tulisan tersebut dipanaskan dengan cara mendekatkannya kepada bola lampu. Zat lain untuk bisa bekerja dengan cara yang sama diantaranya adalah jus jeruk, madu, susu, jus bawang, cuka, dan anggur. Tinta tidak terlihat juga dapat dibuat dengan menggunakan reaksi kimia atau melihat cahaya tertentu. Jadi ada yang tahu nggak tadi tujuan dari membuat tinta pulpen tidak terlihat? Tujuannya tadi apa? Coba Sira, Alisna atau Intan? Tujuannya dari membuat tinta pulpen tidak terlihat. Oke, Intan, apa Intan? Tujuannya biar tidak seorang pun menyadari keberadaan tulisan itu sampai dan tulisan tersebut dipanaskan. Oke, bagus. Jadi benar ya. Sebenarnya tujuannya dari membuat itu untuk membuat pesan rahasia gitu kepada teman, keluarga ataupun seseorang begitu. Nah, oke, baiklah. Sepertinya sudah habis ya materi kita pada hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Intan. Alista Ibu.